Negara Kuba, surganya gula dan cerutu yang terletak 17 ribuan kilometer dari Indonesia, menjadi salah satu sahabat yang dekat bagi Soekarno setelah kunjungannya di tahun 1960. Tapi jauh sebelum itu, ternyata Kuba memiliki sejarah yang sangat kelam. Kemiskinan dan penindasan dirasakan oleh rakyat Kuba selama 350 tahun saat dijajah oleh Spanyol. Setelah Spanyol berhasil dipukul mundur, rakyat Kuba harus kembali merasakan penindasan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, negara superpower bernama Amerika Serikat, melalui pemerintahan boneka mereka yang dipimpin oleh Fulgencio Batista sejak tahun 1934. Batista dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan diktator, menjadi singa di hadapan rakyat Kuba tapi menjadi peliharaan yang jinak di hadapan Amerika Serikat, anjir. Situasi negara yang tak kunjung merdeka menggugah hati seseorang bernama Fidel Castro, pengacara muda yang dijuluki sebagai pecundang abadi karena rekam jejaknya selalu kalah di pengadilan. Fidel dengan ambisi besarnya melupakan julukannya sebagai pecundang dan bertekad untuk membebaskan Kuba dari pemerintahan boneka Amerika Serikat. El movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Saat ini tanggal 26 Juli 1953, Fidel bersama adiknya bernama Raul dan 100 pemberontak lainnya berusaha merebut Moncada, barak militer terbesar kedua di Kuba. Dan ternyata kutukan pecundang masih berlaku dalam diri Fidel. Mereka gagal merebut Moncada. 19 prajurit dan 6 pemberontak terbunuh. Dari peristiwa ini, lalu Fidel dan beberapa pemberontak lainnya termasuk adiknya diburu oleh pasukan Batista dan pada akhirnya berhasil ditangkap. 16 Oktober 1953, Fidel diadili dan dihukum 15 tahun penjara, dan adiknya Raul dihukum 10 tahun. Setelah 18 bulan di penjara, Fidel, adiknya dan beberapa pemberontak dibebaskan tepat pada Hari Ibu. Kenapa? Karena Hari Ibu sangat sakral cuy dalam masyarakat Kuba. Jadi Batista memutuskan untuk membebaskan para tahanan. Setelah keluar, Fidel berjanji akan tetap meneruskan revolusi dan akan pergi ke Meksiko menyiapkan revolusi dari sana. Fidel ingin mengikuti langkah Meksiko setelah 40 tahun Meksiko merdeka. Pada 26 Juli 1955, 2 tahun setelah serangan ke Moncada, Fidel memberi nama baru grup ini dengan nama Pergerakan 26 Juli. Di sisi lain, pada tahun ini juga Batista kurang lebih sudah mempunyai pasukan 35.000 orang serta suplai senjata canggih dari Amerika. Batista nggak tersentuh anjir, bisa membasmi kelompok Fidel dalam sekejap. Walaupun peluang untuk menang sangat kecil, Fidel nggak merasa terintimidasi dengan ini. Lalu Fidel, adiknya, dan beberapa pemberontak lainnya mulai pergi ke Meksiko. Di Meksiko, Fidel bertemu dengan Che Guevara, dokter Buddha asal Argentina, ikon revolusioner. Che menjadi ahli teori di grup Fidel Castro dan kawan-kawan. Di pedalaman Meksiko, Yucatan, mereka mendirikan kamp pelatihan senjata. Melihat itu, karena pemerintahan Meksiko nggak mau ada revolusi bersenjata baru, Fidel, Raul, dan Che dipenjara. Fidel dan adiknya anjir, apes cok, di penjara mulu cok. Cok. Nah tapi ternyata cuma sebentar cuy. Akhirnya mereka dibebaskan. Lalu Fidel mulai berpikir, gak bisa ini, kita harus mulai langkah baru, gak boleh stuck di sini anjir dengan kondisi miskin kayak gini. Oke, Fidel terbang menuju Amerika. Che dan Raul, adiknya, tetap di Meksiko. Fidel terbang ke Amerika untuk mengumpulkan dana, menghampiri orang-orang Kuba yang berada di Amerika. Dan akhirnya dana terkumpul. Di tahun 1956, Fidel membeli kapal dari penjual senjata yang simpatik dengan gerakannya. Kapal ini nantinya untuk perjalanan ke Kuba dan diberi nama Granma. Kapal yang akan menjadi salah satu ikon revolusi Kuba di masa depan. 25 November 1956, Fidel dengan 82 awak lainnya serta perbekalan dan senjata mulai berlayar ke Kuba. Karena kondisi kapal yang overload, yang dijadwalkan perjalanan cuma memakan waktu 2 hari, mundur menjadi 7 hari. Dan setelah 7 hari baru sampai di Los Colorados pada 2 Desember 1956. Nah karena terlambat datang, bantuan untuk Fidel Castro dan kelompoknya pergi, dan akhirnya mereka sendirian. Di sisi lain, Batista ternyata udah mengetahui kalau Fidel telah mendarat di Kuba
dan segera mengerahkan pasukannya untuk memburu Fidel dan kelompoknya. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Dengan jumlah yang sangat sedikit, tentu peluang untuk menang bagi Fidel sangat kecil. Dan ya, benar, mereka harus mundur. 50 orang di kelompok Fidel tewas. Kemenangan yang telak cuy bagi Batista. Dengan kemenangan ini pihak Batista mengklaim kalau Fidel berhasil terbunuh bersama 50 orang lainnya. Dan karena akses yang dibatasi, masyarakat Kuba percaya kalau Fidel Castro sudah terbunuh. Nah, pada 24 Februari 1957, New York Times menerbitkan artikel yang cukup mengagetkan kalau Fidel ternyata masih hidup. Jurnalis bernama Matthew berhasil diselundupkan ke kelompok Fidel Castro. Mengetahui ada jurnalis di kelompoknya, Fidel Castro menyambut dengan baik ternyata, dan mulai mengajaknya untuk keliling menemui pasukannya. Dengan cerdik, Fidel menyuruh pasukannya yang berjumlah sangat sedikit menyebar ke hutan, dengan tujuan agar jurnalis percaya kalau pasukannya berjumlah banyak dan siap untuk menyerang kapan aja. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. Lalu dari sini Fidel dan kelompoknya punya ide. Gimana kalau media ini kita gunakan untuk propaganda, Cok? Kita buat saluran radio untuk nyebarin berita-berita pergerakan revolusi ini. Nah, akhirnya Che Guevara mulai mendirikan radio ilegal bernama Radio Rebelde. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Belum propaganda lewat radio ini, setiap bulan cuma ada 2-3 anggota baru yang bergabung. Tapi setelah propaganda, ratusan orang mulai masuk sebagai anggota baru sampai musim panas 1958. Mereka berhasil membangkitkan semangat revolusi masyarakat untuk segera bebas dari cengkraman pemerintahan Batista. Melihat perkembangan yang signifikan ini, sekutu Batista Amerika Serikat mulai melihat Fidel Castro secara serius. Amerika mulai mempertimbangkan peluang Batista yang semakin kecil untuk tetap berkuasa. Lalu dengan pertimbangan itu, akhirnya pada Kongres 1958, Amerika memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Kuba dan meninggalkan Batista sendirian cuy. Dengan kondisi seperti ini, Batista kabur ke Amerika tentu, sekutunya sendiri, dengan membawa uang 300 juta dolar anjir. Setelah mendengar kabar ini, Fidel dan kelompoknya gak membuang waktu anjir, dan langsung mulai merencanakan untuk segera menyerang. Kelompok dibagi menjadi 2. Fidel dan adiknya menuju ke Santiago dan Che dan beberapa pemberontak lainnya menuju ibu kota, Havana. Kelompok Fidel yang menuju ke Santiago sibuk baku tembak dengan pasukan Batista. Tapi karena jumlah yang kalah, mereka harus mundur coy. Tapi cerdiknya Fidel, dalam siaran radio mereka sendiri, dia mengubah kekalahan itu menjadi narasi kemenangan yang besar. Lagi-lagi propaganda lewat radio berperan coy. Sisi lain, kelompok satunya yang dipimpin Che Guevara berhasil membaca kereta senjata pasukan Batista. Ini kemenangan terbesar karena di dalamnya ada senjata yang canggih. Dan beberapa pasukan Batista yang kalah memilih untuk berbalik ikut mendukung pergerakan 26 Juli. Dua kelompok ini terus berjalan maju ke tujuannya masing-masing, dan akhirnya karena pasukan Batista yang menyerah memilih untuk tidak meneruskan kontak senjata, kelompok Fidel berhasil merebut ibu kota Havana dan Santiago. Tanggal 1 Januari 1959, pemerintahan Batista berhasil ditumbangkan. Menteri dan antek-antek Batista kabur meninggalkan kekuasaannya. Bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro sweep triumphantly through the Cuban capital hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. Fidel dan pemberontak lainnya merayakan kemenangan ini dengan masyarakat. Gerakan 26 Juli menyatakan sebagai pembebas Kuba, dan Fidel Castro mengambil alih kekuasaan. Dengan berbagai kontroversinya, Fidel Castro berhasil memimpin Kuba selama 49 tahun. Sebagai Perdana Menteri dari 1959 sampai 1976, dan sebagai Presiden dari 1976 sampai 2008. 49 tahun coy. Banyak penghargaan yang diterima Fidel Castro, termasuk dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut, makanya
terjalin persahabatan yang sangat erat antara Indonesia dan Kuba. Seperti itulah pergerakan 26 Juli yang dipimpin Fidel Castro berjalan. Berhasil merevolusi Kuba, merdeka dari pemerintahan boneka Amerika Serikat yang diktator, dan membebaskan Kuba dari intervensi Amerika Serikat. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.